Kalau Anda sedang jenuh berdoa, Anda terlalu sibuk untuk berdoa, Anda nggak punya waktu untuk berdoa, ayat-ayat ini akan sangat membantu kehidupan Anda. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hari ini Anda dalam keadaan sehat. Udah makan belum? Oh udah. Tadi makannya pakai apa? Loh kok jawabnya pakai tangan? Bukan itu maksud saya. Lauknya apa? Kalau tadi saya di seminari makannya pakai lele goreng, digoreng crispy, lalu pakai sambal yang pedas, terus nanti dikasih kecap. Wah itu makannya sampai nambah-nambah. Kalau Anda makannya apa? Coba silakan tulis di kolom komen. Juga sekalian, Anda paling jago kalau masak sayur apa? Sayur asem, sayur lodeh, sayur kangkung, sayur bayam atau apa? Silakan kita berbagi. Biarlah orang-orang semakin mengenal kita dengan segala talenta-talenta kita. Bukannya pamer, tetapi menunjukkan rasa percaya diri kita. Itu juga salah satu yang penting dalam hidup. Saudara-saudara, apakah Anda pernah ketika Anda berkegiatan di tengah-tengah kesibukan tapi Anda lupa makan? Lalu apa reaksi tubuh Anda? Biasanya lemes, biasanya langsung pusing, biasanya langsung mahnya kumat, langsung GERD. Hati-hati saudara-saudaraku. Kalau kita lapar cenderung galak. Kalau kita lapar cenderung kita tidak fokus. Nah, saudara-saudaraku, kalau tubuh kita terhadap makanan saja, kita tahu makanan adalah penting. Harus setiap hari manusia makan. Nah, bagaimana dengan doa? Sayang sekali, meskipun saya sudah banyak sekali membuat video-video tentang doa, banyak luar biasa, tetapi masih banyak umat beriman yang merasa kesulitan dalam berdoa. Ada begitu banyak alasan-alasan mengapa kita enggan untuk berdoa. Yang pertama, Romo, saya udah doa Romo. Saya udah minta Romo sama Tuhan. Tapi kok sampai sekarang belum juga dikabulkan sama Tuhan. Lama-lama kan saya lelah juga. Lama-lama saya capek juga, jenuh juga dalam berdoa. Yang kedua, hidup kita terlalu sibuk. Sampai-sampai kita lupa meluangkan waktu kita kepada sang pemilik waktu. Yang memberikan rejeki-rejeki, sumber-sumber berkatnya untuk hidup kita. Kita sibuk dengan gedebak-gedebuk, sampai-sampai kita lupa berdoa. Lalu yang ketiga, Romo, kayaknya saya berdoa terus-menerus tapi lama-lama kok hambar. Karena kayaknya ngulang-ngulang aja dalam doa. Itu aja. Romo, saya yang berdoa aja bosen. Apalagi Tuhan yang mendengarkan doa-doa saya. Kayaknya Tuhan juga bosen, Romo. Lalu yang keempat, biasanya orang tidak lagi mau berdoa karena dia sudah mulai tidak percaya lagi dengan kuasa doanya sendiri. Sama persis kalau orang punya senjata dalam perang, dia sendiri nggak percaya, dia nggak yakin dengan senjatanya dia. Bagaimana dia bisa menang perang? Atau yang kelima, dia salah dalam berdoa. Berdoanya cenderung satu arah terus antara dirinya dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu yang siap mendengarkan terus. Saudara-saudara, doa itu dua pihak, energi murni. Bagaimana kita membuka diri, termasuk juga buka telinga, buka pikiran, buka hati. Tuhan selalu siap membuka dirinya juga. Terjadilah sebuah perjumpaan. Nah ini dia doa yang sejati. Ada kalanya ketika sudah berjumpa dalam doa bersama Tuhan, ada sebuah keheningan, ada sebuah kedamaian, nggak kerasa kok netes air mata. Apakah Anda pernah seperti itu? Tiba-tiba yang muncul itu bukan lagi permintaan-permintaan kita, tetapi sebuah rasa syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memperhatikan aku hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita ucapkan terima kasih dan syukur kita pada Tuhan. Maka kalau doa itu jangan melulu minta. Doa adalah pertemuan energi positif diri kita dengan kuasa Allah. Biarlah diri kita dikuasai oleh
kuasa Allah. Itulah doa. Nah, untuk membantu banyak umat beriman yang kesulitan berdoa, saya telah memilihkan beberapa ayat yang bisa membantu Anda dalam berdoa. Sekaligus ayat-ayat ini membantu kita untuk lebih jernih lagi. Doa itu apa sih? Kekuatannya apa sih? Ketika Tuhan menjawab doa kita itu seperti apa sih sebetulnya? Nah, mari kita simak saudara-saudaraku. Kalau Anda sedang jenuh berdoa, Anda terlalu sibuk untuk berdoa, Anda nggak punya waktu untuk berdoa, ayat-ayat ini akan sangat membantu kehidupan Anda. Yang pertama, silakan Anda buka Mazmur bab 92, Mazmur bab 92, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Mazmur 92, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ayat ini sangat membantu kita ketika kita lelah dalam berdoa, ketika kita bingung dalam berdoa. Dikatakan begini, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Saudara-saudara, kalau Anda tidak bisa berdoa, bingung dalam berdoa, bernyanyilah lagu-lagu rohani. Ada begitu banyak lagu-lagu sudah diciptakan oleh para pengarang lagu, sudah dinyanyikan dengan indah oleh para penyanyi. Di YouTube banyak, di Puji Syukur banyak, di Kidung Jemaat banyak, di Mada Bakti banyak. Tinggal yang mana yang sesuai dengan suasana hati kita. Saya Romo Yosef paling demen kalau lagi nyetir itu setel aja lagu rohani. Misalnya lagi kerja, setel lagu rohani. Lagi sendirian, setel lagu rohani. Bukan cuma didengar tapi ikut nyanyi. Betul-betul lagu rohani sering kali membantu kita. Apalagi dikatakan bene cantat bis orat. Bernyanyi yang baik, berdoa 2 kali. Jadi bernyanyi itu kan kita betul-betul mengucapkan bukan cuma kata-kata tetapi juga mendendangkan, menikmati dengan perasaan, dengan kedalaman hati kita. Jadi betul bernyanyi lagu rohani itu seperti berdoa 2 kali. Siapa yang punya hobi, punya kebiasaan seperti saya, demen Romo tiap pagi baru bangun tidur langsung setel lagu rohani, mau tidur setel lagu rohani, bawaannya adem aja. Sesibuk apapun Romo, segalau apapun Romo, kalau denger lagu rohani kayaknya enak. Lagu rohani mana yang paling Anda sukai? Di antara begitu banyak lagu-lagu rohani, silakan tulis di kolom komen. Biar teman-teman kita, para pendengar yang lain juga bisa tahu, oh ternyata ada lagu-lagu rohani yang asik. Saya suka sekali dengan bernyanyi. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur bab 92, alangkah baik bernyanyi syukur kepada Tuhan. Itu ya. Jadi trik pertama, kalau Anda lelah berdoa, bingung berdoa, capek berdoa, lupa berdoa, bernyanyilah lagu-lagu rohani, bernyanyilah mazmur. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu dia. Lalu yang kedua, Anda bisa lihat di Mazmur bab 34. Mazmur bab 34. Apa yang dikatakan oleh Mazmur bab 34 ayat 7 dan ayat 18 soal berdoa. Dikatakan begini, di Mazmur bab 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi kalau hidup Anda sesek banget, dihina, lagi dikejar-kejar hutang, lagi buntu, lagi capek, lagi banyak masalah, lagi konflik, lagi berantem sama pasangan, lagi kesel sama anak, lagi nggak bisa ngapa-ngapain, sesek Romo betul. Udah kayaknya udah nggak tahan dalam hidup. Larilah dalam doa. Ada telinga Tuhan yang selalu siap terbuka terhadap jeritan seruan kita. Permintaan kita minta tolong. Katakanlah, Tuhan saya lagi sesek Tuhan. Tuhan saya lagi punya masalah Tuhan. Tuhan, ini Tuhan masalah saya. Kadang-kadang juga kita udah capek ngomong terus diem. Tuhan juga tahu gitu loh. Maka
Ketika kita berdoa, lihat ada telinga Tuhan. Bayangkan telinga Tuhan yang siap mendengar seruan kita. Dan Tuhan pasti mendengarkan seruan-seruan kita. Sementara di ayat 18 dikatakan begini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ternyata ayat 18 memberikan sebuah spesifik lagi. Tidak semua orang yang didengar langsung oleh Tuhan, tetapi orang-orang benar. Maka ada lagunya tuh, doa orang benar bila didoakan dengan yakin kuat kuasanya. Maka sambil Anda berdoa, sambil kita mengkoreksi diri kesalahan-kesalahan kita, sambil kita membereskan, memperbaiki cara-cara hidup kita yang mungkin jauh dari Tuhan. Mungkin ada begitu banyak salah, perlu pertobatan. Itu yang penting saudara-saudara, doa orang benar. Nah, ketika Anda mau doa-doa Anda didengar oleh Tuhan, hidup kita sudah benar belum? Jangan kita maunya tuh enaknya doang. Maunya tuh wah bikin dosa yang seneng-seneng cari dunia. Tetapi doa kita juga pengen didengar oleh Tuhan. Bukan begitu cara mainnya. Perbaiki dulu kehidupan kita. Beresin apa yang belum beres. Kita masih suka jahat. Kita masih suka fitnah orang. Kita masih suka jahatin orang. Kita masih suka korupsi jadi rentenir. Tuhan, tolong Tuhan. Izinkan aku memperbaiki kehidupanku. Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita dan permohonan kita semua. Itu yang luar biasa. Kemudian, silakan Anda buka Mazmur bab 73. Mazmur bab 73 ayat 21 sampai 24. Apa yang dikatakan di situ? Nah, ini menarik nih. Ketika kita sakit, seringkali kita udah doa, tapi kok nggak kunjung sembuh ya? Kita lagi, ngilu-ngilu atau bahkan sakit-sakit yang berat gitu ya. Tapi kok malah makin parah sakitnya. Makin nggak ada jalan keluar. Makin nggak ditemuin sakitnya itu apa. Lagi-lagi dalam konteks seperti itu, ketika Anda tidak bisa berdoa, datanglah pada Tuhan. Baca Mazmur bab 73 ayat 21 sampai 24. Dikatakan begini. Ketika hatiku merasa pahit, jadi orang yang sakit hati nih, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, sakit fisik nih. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi saudara-saudara, sakit penyakit menjadi salah satu alasan orang tidak bisa lagi berdoa. Bacalah Mazmur bab 73. Betul-betul sakitnya ada sakit hati karena omongan orang, fitnahan orang, ditipu sama orang, kegagalan demi kegagalan yang kita terima, pahit hidup kita. Termasuk juga sakit-sakit fisik. Semuanya mendekatlah pada Tuhan. Tadi seperti yang dikatakan oleh pemazmur, aku mendekatkan diri padamu Tuhan. Maka lagi-lagi selain hidup benar, apakah hidup kita juga sudah dekat belum sama Tuhan? Atau jangan-jangan Tuhannya masih di sono, kita bukannya mendekat malah menjauh. Maka di masa pertobatan carilah Tuhan, mendekatlah pada Tuhan. Gak bisa kita masih punya dosa, masih punya kesalahan, hidup bergelimang dosa gitu ya. Dan kita bersikukuh dengan dosa-dosa kita, lalu mendekat pada Tuhan. Kitanya yang gak kuat. Maka dari itu Tuhan selalu mengajak kepada kita, bertobatlah dengan sepenuh hatimu. Datanglah berbalik kepadaku. Dekatlah, tinggallah bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang terkasih, dekat sama Tuhan itu bukan melulu berarti siang, malam, pagi, sore di gereja gitu ya. Tetapi lebih memberi tempat buat Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita, tenaga kita, energi kita. Apakah kita sudah memberikannya juga kepada Tuhan? Jangan Tuhan yang memberikan kita hidup, memberikan kita energi, memberikan kita rezeki, tapi kita sibuknya malah sama dunia. Itu saudara-saudara yang terkasih, mendekatlah pada Tuhan dengan cara hidupmu, dengan doa-doa kita, dengan kesalehan-kesalehan kita, tutur kata yang baik, kesabaran, hidup dalam kasih.
berani mengampuni, itu juga salah satu usaha mendekat pada Tuhan. Jangan kita maunya diampuni tapi giliran mengampuni kita bilang enggak mau. Ya susah saudara-saudaraku. Bukan seperti itu cara mainnya. Nah kemudian Mazmur bab 69, apa yang dikatakan di situ? Seringkali dalam berdoa kita nggak sabar menanti waktu Tuhan. Kita tuh mau nuntut Tuhan, sekarang Tuhan, maunya sekarang, butuhnya sekarang, harusnya sekarang. Siapa yang Tuhan, siapa yang hamba kalau begitu. Nah silakan buka Mazmur bab 69 ayat 14 dulu. Dikatakan begini, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Saudara-saudara, ini penting luar biasa. Si pemazmur berdoa, dia mohon perkenanan Tuhan. Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang bermurah hati, Tuhan yang membuka dirinya. Bukan si pemazmur yang memaksa-maksa Tuhan, tetapi dia menyelaraskan waktunya, permohonannya, harapannya dengan perkenanan Tuhan. Saudara-saudara, kapan terakhir kali Tuhan berkenan atas kehidupan Anda? Apakah sekedar Tuhan menjawab doa-doa Anda? Atau saat Anda duduk dalam doa, dalam tangis, Anda mengadu, Anda bersharing sama Tuhan, di situ pun Tuhan berkenan. Tuhan sangat suka ketika melihat anak-anaknya itu berbuat baik, ketika melihat anak-anaknya hidup dalam kasih. Saat itulah Tuhan berkenan pada hidup kita. Karena Allah adalah kasih, di mana ada kasih, di situ hadirlah Allah. Maka banyak-banyaklah berbuat kasih, kurang-kurangi perbuatan yang melawan kasih. Kemudian yang terakhir tadi, Mazmur bab 69 ayat 5 sampai 7. Mazmur masih di Mazmur yang sama, Mazmur 69 ayat 5 sampai 7. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita harus menyadari, sebaik-baiknya kita, pasti ada yang gak suka sama kita. Kita sudah berkorban, kita sudah berbuat segala-galanya buat orang lain, masih aja juga yang benci. Kita dibilang sombong lah, kita dibilang ya mulai lupa diri lah. Jadi saudara-saudara, dalam hidup kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Ada kalanya kita dibenci tanpa kita bersalah, tanpa kita tahu salah kita di mana. Maka orang bilang sombong lah, inilah, itulah, fitnahan-fitnahan. Nah saat itulah, saat kita kecewa dengan kehidupan kita. Saya udah berbuat baik, kenapa masih dibenci juga? Datanglah pada Tuhan. Seperti Mazmur 69 ayat 5 sampai 7 dikatakan, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Saudara-saudara, si pemazmur betul-betul hidupnya lagi tidak nyaman. Dia dibenci tanpa alasan, dia dimusuhi, dia mau dibinasakan meskipun dia tidak bersalah. Tetapi dia mengadu kepada Tuhan. Dia minta Tuhan menjadi penolongnya. Jangan sampai hidupnya menjadi batu sandungan buat yang lain. Saudara-saudara, semoga ayat-ayat tadi membantu kita untuk lebih mencintai hidup doa. Punya kualitas hidup doa yang baik. Punya keteraturan hidup doa yang teratur. Semoga hidup kita pun semakin segar, semakin hidup, semakin penuh semangat dalam Tuhan karena kita memperbaiki kualitas doa kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.